Shalom, selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan, Allah kita yang senantiasa menyertai kita sampai pada saat ini. Minggu kita hari ini adalah minggu ke-8 setelah Trinitatis. Dan topik minggu kita saat ini mengajak kita semua untuk melawan suap dan korupsi. Oleh karenanya, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah saat ini dengan bersaat teduh sejenak. Kita berdoa di dalam hati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 257, ayatnya yang pertama dan ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-6, kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kudus dan mulia, Engkau memelihara dan melindungi jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mohonkan kepadamu, berilah hati kami yang taat, supaya dengan penuh sukacita kami melakukan kehendak-Mu. Seperti kesetiaan anak kepada bapaknya, berkatilah petugas pekabaran Injil,
agar setiap hari makin bertambah jumlah orang yang percaya kepadamu, dan agar namamu makin dipermuliakan, dan kami memperoleh hidup yang kekal karena Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita memuji Tuhan. Bernyanyi dari buku Ende nomor 24, ayat yang pertama dan ayat yang ke-7. Tatap hamion nabungu disot ainanaing pujion nami denggani basam di hami. Tatap hamion nabungu disot sai padungobe hamion sude unang loas modom hami di bagasan dosa nami. Sai padungobe hamion sude. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-8 setelah Trinitatis ini tertulis dalam titah ke-8 dan maksudnya. Demikian bunyinya, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 165, ayatnya yang pertama dan ayat yang ketiga. Marilah kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan dosa. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita mendengar janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajah-Mu terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau. Firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku Ende nomor 223, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Sangkap
Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ke-8 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar, dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku Ende nomor 690, ayatnya yang pertama dan ayat yang ketiga. Ibul rohaku, tu Tuhan Yesus, sudeng oluku di Tuhan Yesus, ihutonoku do Tuhan Yesus, ndang oloam sumurut be.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat untuk kita pada minggu ini. Yang pertama, ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Dapat kita melihat di lembar acara yang sudah di-share untuk kita. Majelis Gereja dan seluruh jemaat HKBP Borneo Resort Banjarmasin mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat yang berulang tahun periode 27 Juli 2020 sampai dengan 2 Agustus 2020. Yang kedua, ibadah minggu. Ibadah minggu kita pada Minggu 9 Agustus 2020 yang akan datang masih kita lakukan di rumah ataupun di tempat kita masing-masing. Yang ketiga, kelas katekesasi CD. Bagi yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti kelas katekesasi CD atau Parguru Malua agar berkumpul di gereja pada hari Sabtu 8 Agustus 2020 pukul 15 WITA. Mohon ketika mengikuti kelas agar memakai masker. Yang keempat, sosial gereja. Bagi jemaat yang terdampak COVID-19 dan sangat membutuhkan bantuan beberapa bahan pokok sembako, boleh mengambilnya ke rumah Huria. Kami Parhalado berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh jemaat dalam hal saling berbagi untuk situasi sulit yang kita hadapi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 750, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Tuton dikon, oh Jesus, patol has hatami.
tumangi hon hon. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Amang Inang, remaja dan Naposo Bulung, kita patut bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan ini. Terlebih lagi kita boleh beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan meskipun kita masih beribadah di rumah. Dan semoga kita semua tetap dijagai dan disertai oleh Tuhan kita, diberikan kesehatan. Marilah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah ataupun yang menjadi renungan pada minggu kita hari ini, tertulis dalam kitab Keluaran pasal 23, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai dengan 9. Saya akan bacakan kepada kita sekalian, saya harap kita boleh mengikutinya. Beginilah bunyinya. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan darimu perkara dusta, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutar balikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Amang Inang, remaja dan Naposo Bulung, pernahkah kita bermusuhan dengan orang lain? Coba kita ingat-ingat dulu Amang Inang. Atau pernahkah kita membenci seseorang itu dengan sangat membencinya di dalam perjalanan kehidupan kita sampai saat ini? Nah, kalau ada, apa yang kita rasakan? Pasti ya banyak hal yang mungkin akan kita rasakan ketika kita tidak menyukai, membenci seseorang ataupun ya kita bermusuhan dengan orang yang lain aja. Dan bukan hanya yang kita rasakan banyak, tapi reaksi dari apa yang kita rasakan juga pasti begitu banyak. Ya mungkin ketika kita boleh mengingat kembali bagaimana rasanya membenci seseorang dan bagaimana reaksi yang kita lakukan dari perasaan benci tersebut, boleh saya pastikan hampir tidak ada yang kita rasakan ataupun reaksi dari yang kita rasakan itu bernilai positif. Rata-rata atau pada umumnya yang kita rasakan ketika kita membenci atau bermusuhan dengan orang lain, begitu juga dengan reaksi dari apa yang kita rasakan itu pasti bernilai negatif. Ketika kita membenci seseorang, bisa saja membuat kita jatuh kepada apa yang dinamakan ya mungkin menggosipin tentang dia, ya. Kalau dikatakan gosip, digosok semakin sip. Ya, bisa aja itu sesuatu yang tidak benar tentang dirinya. Misalnya jika ada orang lain yang membicarakan tentang orang yang kita musuhi atau orang yang membenci kita atau orang yang kita benci, ya sedikit banyak dari kita penasaran dengan apa yang dibicarakan oleh orang tersebut, ya.
Kalau pemberitaan ataupun yang dibicarakan itu bernilai positif atau berbicara tentang kebaikan yang kita benci, berbicara tentang kebaikan yang kita musuhi, yang tidak kita sukai, maka sebisa mungkin kita gabung di dalamnya untuk menyanggah apa yang mereka katakan dan mengatakan bahwa itu tidak benar. Namun apabila pemberitaan yang mereka bicarakan tentang musuh ataupun yang membenci kita itu tentang keburukannya, kita juga ikut, bahkan lebih memanas-manasinya supaya semakin nyatalah tentang keburukan, tentang orang yang kita benci atau orang yang dinamakan dengan musuh kita. Bahkan untuk hal itu, apabila ada orang yang membicarakan tentang keburukannya, kita juga semakin memanas-manasinya. Kita ini seolah-olah bahagia. Bahagia itu bahkan rasanya seperti bahagia yang belum pernah kita rasakan, ya. Ini luar biasanya. Bahkan nggak cukup sampai di situ, Amang Inang, ya. Ketika kita benci dengan seseorang, ketika kita bermusuhan dengan seseorang, ya bukan hanya pribadinya aja yang kita benci. Ya mungkin juga orang-orang yang dekat dengan dia pun, ya ini juga kita benci, ya. Jadi ada kawan yang dekat dengan dia, padahal kita bermusuhan dengan dia, ini pun kita benci, ya. Ketika kita tahu dia punya teman, terlebih temannya itu juga dekat dengan kita, sebisa mungkin ya kita benci dia atau paling tidak kita jaga jarak dengan dia. Ini memang terjadi karena apa? Sering sekali kehendak kita yang mempengaruhi kita, ya. Sering kita berpikiran hendaknya orang yang kita benci itu maunya dibenci orang lain, seperti itu. Itu sebabnya ketika ada yang dekat dengan seseorang yang kita benci, pasti kita juga ikut membenci ia. Nah, apakah cukup sampai di sana? Ternyata tidak, ya. Ternyata tidak. Bahkan yang tidak bernyawa sekalipun, ya, yang dekat atau yang menjadi kepunyaan dari pribadi yang kita benci tersebut, ya. Bah, ini juga ikut kita benci, ya, ikut kita benci. Misalnya ketika kita melihat kendaraannya, ya, bisa juga ini membangkitkan amarah emosi dalam kehidupan kita, ya. Pernah sekali, Amang Inang, hal itu saya lihat ketika ada teman saya yang membenci seseorang, lalu melihat kendaraannya, tahu apa yang dibuatnya, Amang Inang? Ban dari kendaraannya dikempesi, ya, dikempeskan. Jadi bukan hanya pribadi yang musuh kita atau yang kita benci atau yang membenci kita yang kita benci, tetapi orang-orang yang dekat dengan dia atau bahkan juga apa yang menjadi kepunyaannya turut kita benci, ya. Ini yang lebih parah lagi, ya. Jadi tidak ada yang bernilai positif ketika kita memusuhi, ketika kita membenci, ketika kita dibenci, ya pasti perasaan ataupun reaksi dari apa yang kita rasakan itu bernilai negatif. Kita semua membenci, bahkan anak-anaknya, hewan peliharaannya, holani bereng biangna, betoridang gurhodui. Sarupa do pangalahon yo do tuanna, idok musi sungguh amang tahe. Hape so ibu tu biangi manang na buha na masa antara tuanna dohot hita. Ayo mana luar biasa. Dan ini yang semakin luar biasa, Mang Inang, kalau akhir-akhir ini kita boleh mendengar satu berita, ya, di Ponorogo di Jawa Timur, ya, di mana ada seseorang menembok akses jalan rumah tetangganya hanya karena persoalan sepele, ya. Karena ia sering menginjak kotoran ayam tetangganya saat melewati jalanan di depan rumah tetangganya. Nah, aneh kan? Tapi inilah ketika terjadi perseteruan, ketika terjadi permusuhan, ketika terjadi seseorang itu membenci. Nah, ini yang harus kita hindarkan, dan firman Tuhan saat ini juga mau mengajarkan kepada kita nasihat praktis bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini, terlebih tadi dengan hal-hal yang boleh saya gambarkan dalam pengantar khotbah tadi, ya. Sebenarnya ini disampaikan kepada orang Israel dulunya ketika mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir. Tuhan melalui Musa yang memimpin bangsa itu keluar dari tanah perbudakan Mesir memberikan dasatitah ataupun hukum Taurat untuk mereka hidupi sebagai pedoman ataupun aturan-peraturan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik nantinya yang akan mereka hidupi di tanah perjanjian, tanah yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa
tersebut. Dan sebenarnya dasatitah ini ataupun hukum Taurat ini adalah sesuatu yang sangat bernilai dan berharga yang mengajak mereka untuk semakin dekat mengenal kepribadian Tuhan yang penuh dengan kasih, dan di mana dari respon itu kita mengasihi Tuhan kita dan juga mengasihi sesama manusia. Jadi sebenarnya ini adalah pedoman yang begitu baik, bukan sebenarnya menjadi suatu beban yang berat, tetapi sebenarnya itu adalah pedoman yang membantu bangsa tersebut untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan bangsa tersebut ketika mereka hidup sebagai umat pilihan Tuhan. Dengan diberikannya hukum Taurat, mereka boleh hidup dalam kasih, yakni saling mengasihi sebagai bentuk mengasihi Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi bangsa tersebut. Dan itu juga berlaku untuk kita saat ini, untuk kita semua orang yang percaya. Apa yang boleh kita lihat dari firman Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel ataupun yang diberikan kepada kita pada saat ini? Yang pertama, diingatkan di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, jangan menjadi saksi yang tidak benar, serta jangan membelokkan hukum. Ini boleh kita baca ya, amang-inangnya, di ayat 1 dan ayat 2 khotbah kita pada saat ini. Dalam hukum Taurat yang ke-9 dikatakan, jangan engkau mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Dikatakan maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Inilah yang harus kita lakukan dari apa yang hendak dikatakan dalam ayat 1 dan ayat 2 dalam khotbah kita pada saat ini. Namun sering sekali dalam kenyataannya Amang Inang, ya sangat sulit untuk kita laksanakan. Ya, seperti apa yang saya sampaikan dalam pengantar tadi, sangat sulit untuk memberitahukan, membicarakan tentang kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, apalagi ketika kita tidak menyukai dia, ketika kita membenci dia. Bahkan begitu cepatnya kita untuk memburuk-burukkan seseorang itu di dalam perjalanan kehidupan ini. Apalagi ya, Amang Inang ya, zaman saat ini ya, yang begitu maju dalam teknologinya ya, media sosial atau media pemberitaan itu ya sudah sangat mudah untuk didapatkan ya. Media sangat berperan penting dalam penyebaran berita bohong ataupun hoax ya. Bahkan kita juga ikut terseret di situ menjadi penyalur ataupun menjadi penyambung berita kebohongan tersebut. Apalagi sebenarnya kita belum cek apa sebenarnya yang terjadi dalam pemberitaan itu. Kita tinggal teruskan, kirimkan, forward langsung ya, meskipun kita tidak tahu bagaimana kebenaran dari pemberitaan tersebut. Nah, lewat ini kita mau dikatakan, mau diajak, mau diingatkan, jangan engkau menyebarkan kabar bohong. Ketika engkau tidak tahu, terlebih lagi itu tentang keburukan, jangan pernah engkau membiarkan hal itu terjadi. Dan ini bukan hanya firman Tuhan yang mengingatkan kita. Tahun 2018 ya, ada dikeluarkan satu undang-undang ya, UU ITE ya, undang-undang yaitu terkait dengan informasi dan transaksi elektronik yang menyatakan ya hati-hati di dalam penggunaan media sosial, terlebih lagi untuk memberitakan yang belum jelas kita ketahui, dan di sana ada pidana untuk menghukum kita. Dan ini sebenarnya mengajak kita untuk bijak menggunakan media, bijak untuk menyikapi apa yang terjadi dalam pemberitaan-pemberitaan, sehingga kita bukan penyalur berita-berita kebohongan, sama seperti apa yang diingatkan pada saat ini. Jangan engkau menyebarkan kabar bohong, jangan menjadi saksi yang tidak benar, serta jangan membelokkan hukum. Ini yang harus kita ingat yang pertama sekali. Lalu yang kedua dikatakan di ayat 3, 6, 7, dan 8, yaitu berlaku adil karena kebenaran, bukan karena keadaan seseorang ya. Baik itu ketika dia miskin, baik itu ketika dia kaya. Ya kalau dia salah, mau miskin, mau kaya,
ya tetap katakan salah. Kalau dia benar, mau dia miskin, mau dia kaya, tetap katakan benar, ya. Kalau dalam minggu lalu kita diingatkan bagaimana kita hidup di dalam saling mengasihi. Dan saya mengatakan, saya ingat dalam khutbah saya, kita diingatkan bahwa mengasihi itu bukanlah hanya sebagai respon emosional terhadap seseorang. Misalnya, karena kita ingin dibantu ataupun telah dibantu, ingin ditolong ataupun telah ditolong, ya, ataupun karena keadaan seseorang itu begitu menyedihkan, ya, kita lantas membela dia, mengasihi dia, ya. Tidak, ya. Tidak seperti itu, ya. Tapi seharusnya kita mengasihi seseorang itu karena sama-sama telah mendapatkan kasih Tuhan kita. Jadi kita bukan menyatakan ketika seseorang itu salah, kita katakan salah, kita katakan dia telah melakukan yang tidak benar, itu bukti kita tidak mengasihi. Tidak, justru ketika seseorang yang salah, kita katakan salah, ya, itu mau mengajak dia, mari, perbaiki salahmu. Itu bukti kasih sebenarnya. Jadi bukan seperti itu tadi. Jadi bukan karena keadaan seseorang, tapi memang, ya, karena kasih Tuhan yang sama-sama mengasihi kita, dan di dalam kasih itu ada keadilan untuk mengatakan ketika dia salah, katakanlah salah, supaya dia yang salah itu mau memperbaiki salahnya. Jangan katakan yang salah itu menjadi benar, sehingga dia akan larut dalam kesalahan, dan kesalahan itu akan menjadi sebuah kejahatan. Karena itu, kalau kita mengasihi hanya sebagai respon emosional, maka kita akan terjebak dalam kasih yang semu. Akhirnya tidak mampu menjadi saksi yang benar ataupun pribadi yang adil. Janganlah engkau memihak kepada orang miskin dalam perkaranya, dikatakan di ayat yang ketiga. Yang mau dikatakan tidak selamanya orang yang miskin itu benar, ya. Jangan karena keadaannya miskin kita benar-benarkan dia, ya, kita kasihani dia, bukan. Mengasihi bukan berarti mengasihani, ya, tapi mengasihi adalah membenarkan tentang kesalahannya, tetapi juga bukan mau mengatakan bahwa orang miskin itu tidak ada yang benar, ya. Baik itu orang kaya, baik itu orang miskin, dia pernah salah, katakan salah, dan ketika dia benar, katakan dia benar. Yang mau dikatakan dari nas ini, dari ayat 3, 6, 7, dan 8, janganlah mengedepankan keadaan seseorang itu, keadaan materi seseorang itu untuk mempengaruhi tentang keadilan dan kebenaran. Ketika seseorang bersalah, baik dia kaya ataupun miskin, maka katakanlah salah, ya. Dengan demikian, kesalahan itu dapat diperbaiki. Jangan ketika ada orang yang mengatakan, karena orang miskin itu kami, suka-sukamu mau berbuat sama kami. Karena aku ini udah janda, suka-sukamu buat sama kami. Karena kami ini nggak punya harta, suka-sukamu buat sama kami. Sehingga itu mempengaruhi kita untuk membenarkan tentang kesalahannya. Tetap aja yang salah tetap disalahkan. Demikian juga sebaliknya. Ketika ada orang kaya yang bisa memenuhi kita dengan menyuap kita, memenuhi keinginan, memenuhi kebutuhan, lantas kita membenarkan dia. Tidak, ya. Jangan. Karena dia mampu dengan suapnya, dengan memberikan apa yang kita butuhkan dan kita inginkan, kita membenarkan dia. Kenapa? Karena ketika kita melakukan seperti itu, dia akan larut dalam kejahatannya. Dan dia akan semakin merajalela dalam melakukan kejahatan. Karena dia pikir, bisa aja nanti hukum dibeli. Itu makanya sebabnya sering sekali, ya, ada perkataan, ya, hukum itu runcing ke bawah tetapi tumpul ke atas. Hukum itu berlaku bagi orang miskin, tidak berlaku bagi orang kaya. Bahkan ada politisi yang mengatakan dunia ini diatur oleh uang, atau uanglah yang mengatur segala-galanya. Itu salah, ya. Ketika ada yang miskin, ketika ada yang kaya, ketika dia salah, maka katakan salah. Ketika dia benar, maka katakan benar. Dan terlebih lagi ketika ada yang kaya tadi, jangan karena sogokan dan suapnya kita membenarkan apa yang menjadi kesalahannya. Karena itu akan berbahaya, bukan hanya kepada dia, tetapi juga kepada diri kita sendiri. Karena apa? Dengan kejahatan yang kita biarkan, dengan mengandalkan tadi, nanti kita akan dibayar, keinginan kita, kebutuhan kita akan dipuaskan. Ingatlah, kita akan beralih kepada suap yang diberikan itu untuk menggantungkan hidup kita, bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada hasil dari
kejahatan itu. Itu sebabnya di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 kita diingatkan juga dikatakan, karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Itulah sebabnya kita diingatkan, janganlah engkau memberikan kesaksian dipengaruhi oleh bagaimana keadaan seseorang itu. Tetapi bersaksilah dari apa yang telah diajarkan oleh Tuhan kepada kita, yakni tahu membedakan mana yang benar dan tidak benar, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Lalu yang ketiga, dikatakan Amang Inang di ayat 4 dan yang kelima, janganlah engkau menunda perbuatan baik sekalipun itu kau lakukan untuk orang yang kau benci, ataupun orang yang membenci kamu, ya. Sulit untuk melakukan perbuatan baik kepada orang yang lain, ya. Terlebih lagi kepada seseorang yang membenci kita atau yang kita benci atau musuh kita, ya. Bukan hanya perbuatan baik untuk pribadinya, tetapi juga untuk apa yang dekat dengan pribadi seseorang itu, untuk apa yang ada atau menjadi milik dari pribadi yang kita benci, yang membenci kita ataupun yang menjadi musuh kita. Bahkan sering sekali kita melampiaskan kebencian kita itu, kita lakukan kepada orang-orang yang tidak tahu persoalan, atau bahkan kepada hewan maupun benda yang tidak tahu apa-apa. Seperti dalam pengantar tadi yang saya katakan Amang Inang, ya, kita benci sama seseorang, tapi karena ada hewannya, anjingnya, ya masuk ke pekarangan kita, ikut itu kita lempar, kita benci, tuamu dan humanangan dia. Nah, ini kebencian itu. Tapi kita diingatkan, jangan engkau menunda perbuatan baik sekalipun itu kau lakukan untuk orang yang kau benci ataupun orang yang membenci kamu. Di sini kita diingatkan agar tidak menjadi pribadi seperti yang tadi, ya, untuk melakukan perbuatan baik, ya, untuk memberitakan tentang apa yang baik. Nah, itu makanya sering saya katakan Amang Inang, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena apa? Karena kejahatan itu tidak akan berhenti. Kenapa? Sebab bukan lagi ada satu orang jahat, tetapi melainkan ada dua orang jahat, yaitu yang melakukan kejahatan dan orang yang membalaskan kejahatan. Jadi akan saling balas-balasan ketika itu dibalaskan, dan tidak akan terjadi damai di antara orang-orang seperti itu. Dalam ayat 4 ayat 5 ini diberi contoh. Kita baca dulu ayat 4 dan ayat 5. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu, karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Sebaliknya, ya, kalau kita mungkin tadi merasakan atau reaksi yang atas apa yang kita rasakan karena kebencian seseorang, hewannya pun kita lempar meskipun dia tidak tahu apa-apa, tidak bersalah, ya. Kita diingatkan justru ketika kita melihat kepunyaan dari seseorang yang menjadi musuh kita atau yang membenci kita atau yang kita benci, jangan kau berhenti untuk melakukan perbuatan baik, ya. Ini langsung mengena dalam kehidupan kita. Karena memang harus seperti inilah yang harus kita jalani dalam kehidupan kita, ya. Mari menghidupi perintah ini. Jangan karena kita membenci seseorang lantas kita berhak untuk melakukan kejahatan kepada apa yang ia punya, ya, untuk melampiaskan kemarahan kita. Kita benci seseorang, kita lihat ada peliharaannya, ya, jauh sesat kita melihatnya, ini harus kita bawa katanya. Atau mungkin keledai yang menanggung beban yang begitu berat, dia jatuh atau rebah, ini juga harus kita bantu, bahkan menolong keledai itu dan mengeluarkan beban dari yang ia angkut untuk dikembalikan kepada pemiliknya, ya. Jika ada yang bisa kita berikan untuk menolong sesuatu yang kita benci ataupun yang membenci kita, lakukanlah. Jangan kebencian itu menghambat engkau untuk melakukan kebaikan, ya. Atau jangan kebencian itu membuatmu terus hidup di dalam kemarahan. Marilah hidup untuk saling menolong, saling menguatkan, dan saling mengasihi. Bukan karena respon emosional, melainkan karena perbuatan kasih Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi 3 hal ini yang mau diingatkan kepada kita Amang Inang. Jangan menyebarkan kabar bohong,
menjadi saksi yang tidak benar serta membelokkan hukum. Berlaku adillah karena kebenaran itu, bukan karena keadaan seseorang, mau dia miskin, mau dia kaya. Lalu yang ketiga, jangan pernah menunda perbuatan baik, sekalipun itu harus kita lakukan kepada orang yang membenci kita ataupun orang yang memusuhi kita. Mari amang inang, remaja dan aposo bulung, untuk hidup saling membantu. Hidup ini udah sulit, ya, apalagi karena COVID ini. Jangan lagi kita persulit dengan melakukan perbuatan-perbuatan jahat ataupun melanggar apa yang telah diajarkan Tuhan lewat firman-Nya pada minggu kita saat ini. Janganlah hanya karena kepentingan ataupun kepuasan diri sendiri kejahatan itu kita biarkan, ya. Toh itu nggak kena sama aku kok, orang itu aja. Nggak boleh seperti itu, ya. Nggak boleh apatis. Kita juga harus memperhatikan untuk kebaikan bersama. Mari kita untuk memperbaiki keadaan yang saat ini. Kalau tadi amang inang saya katakan bagaimana rasanya membenci seseorang, kita tidak damai, bahkan akan dibawa ke dalam hal-hal yang negatif. Lepaskan itu agar kita boleh hidup di dalam damai sejahtera. Mari memulai dari diri sendiri. Apa yang boleh kita lakukan untuk kebaikan bersama, seperti apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan ini, lakukanlah. Jangan menjadi penyebar berita bohong, panggosip, menyebar-nyebar hoaks. Hati-hati gunakan mulutmu. Kalau saat ini juga saya mau mengatakan hati-hati gunakan jarimu, ya. Hati-hati gunakan jarimu dalam mengetik apa bermedia sosial itu, hati-hati, ya. Jangan menjadi penyebar berita bohong. Lalu yang kedua, berbuatlah adil, berlandaskan hikmat dari Tuhan. Ketika kita tahu mana membedakan mana yang benar dan yang salah, maka yang benar seperti apa yang diinginkan Tuhan, benarkanlah itu. Yang salah, katakan salah supaya dia memperbaiki kesalahannya dan dia tidak mati dalam kesalahannya itu. Lalu janganlah hidup dalam kebencian, tetapi hiduplah dalam penuh damai sejahtera. Jangan pernah menunda perbuatan baik kepada siapapun itu, agar kita hidup di dalam apa yang diinginkan oleh Tuhan. Semoga Tuhan menjagai amang inang, semoga Tuhan menyertai amang inang kita sekalian diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami agar berlaku adil dan penuh kasih dalam kehidupan ini, sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Sering sekali kami jatuh dalam ketidakadilan, bahkan menggantungkan hidup kami atas ketidakbenaran tersebut. Namun Tuhan selalu beri kesempatan kepada kami untuk merubah apa yang telah kami lakukan tersebut. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan saat ini boleh kami hidupi dalam kehidupan kami dan menjadi karakter kami dalam perjalanan hidup ini. Berkatilah seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, dari anak-anak yang kecil sampai kepada orang-orang tua yang telah lanjut usia, di tengah berbagai keadaan dan keterbatasan kami. Bahkan dari setiap apa yang boleh kami rindukan, Tuhan berikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik itu kesehatan, pekerjaan, hikmat pengetahuan, bahkan sampai kepada keturunan, kepadamu-lah kami serahkan. Demikian juga untuk situasi sulit yang kami hadapi saat ini. Biar kami semakin mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Berkatilah pemerintah, pelayanan untuk memulihkan keadaan sulit karena COVID ini. Terlebih lagi para petugas medis yang juga menjadi pelayan terdepan untuk hal yang terjadi saat ini. Tak lupa kami berdoa untuk gereja-Mu, dimanapun berada, para pelayan-Mu, berikan kesatuan hati dalam setiap pelayanan. Biarlah pelayanan itu untuk kemuliaan-Mu, terlebih juga untuk seluruh jemaat-Mu. Biarlah tangan Tuhan yang selalu turut campur dalam apa yang boleh dilakukan. Ampunkan kami dari dosa. Terpujilah nama-Mu hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 730 ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu buat kita sekalian, Amang, Inang, remaja Naposo Bulung. Demikian juga kepada anak-anak kami sekolah minggu. Semoga sepanjang minggu ini kita diberkati oleh Tuhan di dalam setiap aktivitas yang boleh kita lakukan. Kita sehat, kita dijagai, disertai, dan diberkati oleh Tuhan kita. Oras! Halo pangunjunan sai benget mahong ai molodung monang lam togu mahong akahajahaton sai patuduk ma Jesus pangasahon